tolong saja ya untuk siapkan teman-temannya, kita berdoa dulu ya. Semua siap. Berdoa mati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek dulu kehadirannya ya nak ya. Ya, Bu. Ahmad Saga, Hadir, Bu. Alfayet, Anissa, Aurel, Ayu, Aziza, Dafa, Devina, Fesya, hadir Bu. Fajar, Hadir Bu. Faris, Venisa, Haura, Kenzo, Hadir, Bu. Albar, Bu. Ilham, Meiriska, Ahdan, Bu. Revandra, Hadir Bu. Mutiara, Najwa. Ada suratnya? Dari kapan ini? Ya, makasih ya. Neliana, Nur Okta, Rafli, Raisa, Rehan, Hadir Bu. Revita, Resya, hadir Bu, Vira, Vivia, Vini. Oke, selamat pagi. Pagi Bu. Semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Ada satu yang nggak hadir, Najwa ya. Ada keperluan keluarga. Oke, mau cek dulu semangatnya ya melalui tepuk dan salam PPK ya. Bolehkah Ibu minta kesediaannya untuk berdiri sama-sama? Silakan. Minggu kemarin Ibu minta tolong sama siapa ya kemarin ya? Oke. Sama Kenzo ya? Oke, minggu ini Ibu mau minta tolong siapa ya yang bersedia untuk memandu teman-temannya? Saya Bu. Oke, yuk silahkan Resya. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Oke, terima kasih Resya. Boleh dimain dulu. Ya, selanjutnya Ibu mengingatkan kepada kita semua nak, karena kita sekarang nih lagi masa peralihannya dari PTMT ya, tatap muka terbatas. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan jam belajarnya normal kembali sebelum masa pandemi COVID ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, vaksinnya sudah lengkap semua, jadi kita bisa normal kembali dan tidak PTMT ya. Oke, pertemuan kali ini Ibu akan sama-sama kita semua maju ke depan, akan presentasi dan tampilkan video yang sudah jadi untuk kelompok kemarin ya. Minggu kemarin kan sudah diskusi, sudah menentukan konsep. Ngapain lagi kemarin? Iya, sudah membuat video ya. Ya, sudah menentukan konten, materi dan sebagainya. Oke, pembagian materi kelompok 1, materinya tentang apa? Ya, selanjutnya kelompok kedua. Demokrasi Pancasila dan demokrasi pada masa reformasi. Oke, kelompok 3. Sistem pemerintahan dan sistem pemerintahan. Oke, kelompok 4. Sistem pemerintahan dan sistem. Ya.
Itu materi minggu kemarin ya. Nanti hari ini akan kita bahas lagi melalui video atau film yang sudah kalian bikin ya. Berikut akan presentasi masing-masing kelompok. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini sama seperti minggu kemarin. Ada 4. Yang pertama, menganalisis dan menggambarkan dinamika perwujudan kedaulatan NRI dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dapat membedakan dinamika perwujudan kedaulatan NRI dalam proses diskusi yang kemarin. Sudah diskusi ya? Sudah. Dan yang terakhir, menyajikan dinamika perwujudan kedaulatan NRI pada saat penugasan proyek. Nah, sudah melakukan semua penugasan proyeknya? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Alhamdulillah sudah. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 3 sudah siap? Sudah. Kelompok 4 sudah siap? Sudah. Dari kelompok 1 sampai 4, Ibu ucapkan terima kasih ya sudah menyelesaikan penugasan proyeknya. Untuk penilaian pada hari ini, Ibu akan menilai hasil dari film ataupun video pembelajaran yang telah kalian buat. Kemudian Ibu akan menilai presentasinya, proses presentasinya seperti apa, proses tanya jawabnya, kemudian hasil presentasinya yang akan dituangkan dalam LKPD kemarin. Di bawah ya LKPD kemarin ya. Dan yang terakhir di LKPD ya. Di LKPD yang terakhir itu ada 3 soal. Nanti setelah presentasi kalian menjawab soal-soal sebanyak 3 soal di dalam LKPD ya. Diskusikan bersama teman-temanmu ya. Oke. Sekarang kita bersiap-siap mau nonton film semuanya. Sudah siap? Siap. Oke, kita mulai dulu dari kelompok berapa nih maunya? Kita mulai biasanya dari kelompok 1 dulu ya. Biasanya kan. Sekarang kita mau yang agak nggak biasa. Kita mulai dari kelompok 1. Nggak biasa banget. Kita mulai dari kelompok 4 deh ya. Oke, sekarang kita akan menonton hasil karyanya dari kelompok 4. Silahkan, bolehkah Ibu minta tolong untuk kelompok 4 berdiri ke depan kelas langsung nanti mempresentasikan. Silahkan Mas. Oke, nanti ketika proses film ataupun video pembelajarannya diputar, yang lain boleh menyimak. Kemudian nanti setelah selesai, teman-teman yang berada di kelompok 1 langsung mempresentasikan di hasil diskusinya ya, berupa materinya, pemaparan materi, kemudian dilanjutkan oleh kelompok 1 memberikan tanggapan ya, kelompok berikutnya memberikan tanggapan berupa pertanyaan. Boleh pertanyaannya berupa proses pembuatan video ataupun video pembelajaran tadi ya, ataupun pertanyaannya terkait materi yang barusan dipresentasikan. Gitu ya Nak ya? Iya. Oke, silakan minta tolong Faris untuk di play. Ada suatu hari di kami mengadakan pemilihan presiden. Kita pada hari pemilihan masing-masing capres membacakan pidato. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk berhasil misi saya memberi nama Indonesia yang benar. Indonesia tentang alasan sekarang kita dapat kita
memastikan bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak berdiri dengan di dunia ini ada beberapa sumber kurang lebih 30 disebut pengatur. Tidak perlu sama tidak bisa sisanya berada di di pemerintahan presidensial diantaranya sebagai berikut. A. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. B. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka pun melalui berbagai dukungan rakyat. C. Presiden memiliki hak prerogatif hak istimewa untuk mengangkat dan menterinya menteri yang memimpinnya berkementerian. D. Menteri-menteri yang bertanggung jawab pada presiden. E. Presiden tidak bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan asas-asas tertentu. Sistem ini diterapkan oleh negara-negara demokrasi seperti Indonesia. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif dan presiden beserta wakilnya. Pemilihan capres dipilih langsung oleh warga masyarakat sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas liber jurdil yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas liber jurdil sudah ada sejak zaman Orde Baru. Asas jujur dalam pemilu berarti setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap dan berbuat jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dilaksanakan penghitungan hasil suara dan dinyatakan bahwa yang terpilih menjadi presiden adalah capres nomor urut 01. Saya bersumpah akan menjadi presiden seadil-adilnya. Yang ini coba Beneran jatuh beneran. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang ya Ibu apresiasi ya. Nilainya Ibu kasih berapa ya? 100. Nomor 4. Jadi siapa tadi yang jadi presiden? Abang. Asik. Kan Abang pinginnya kan. Oke, selanjutnya silakan presentasikan hasil diskusi yang kemarin terkait sistem pemerintahan presidensial ya. Nanti yang memberikan tanggapan adalah kelompok berikutnya, yaitu kelompok 1 ya. Oh, 1. Kelompok 1 berikan 1 pertanyaan. Boleh terkait proses pembuatan filmnya, boleh terkait materinya, apapun itu boleh ditanyakan. Nanti langsung dicatat pertanyaannya apa, jawabannya apa di LKPD, enak ya? Silakan presentasikan. Boleh dibuka dulu. Baik teman-teman, itulah video pembelajaran atau film dari kami. Lalu kami akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan suatu sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rosberg, pemerintahan presidensial terdiri atas 3 unsur.
yaitu presiden yang dipilih rakyat, memimpin pemerintahan, dan mengangkat pejabat pemerintahan. Presiden dengan dewan perwakilan rakyat memiliki masa jabatan tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri-ciri presidensial: 1. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden bukan oleh Parlemen. 2. Kekuasaan tertinggi Perdana Menteri masih campur tangan dari Presiden. 3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden bukan parlemen. 4. Kabinet bertanggung jawab terhadap DPR. Kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintahan, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar kepada pemerintahan. 6. Presiden Inggris ini mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas tersurat dalam pasal 4 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam pasal 19 ayat 1, 2, 3 sampai 4 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan digantikan oleh presiden. C. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintah. D. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. A. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. B. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi. C. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. D. Menurut Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi. E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. F. Negara adalah pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. G. Kekuasaan tidak terbatas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yuk silakan berikan tanggapan dari kelompok 1. Lokasi syutingnya di mana? Ada lagi kelompok 1. Bagaimana dengan pelaksanaan pembuatan video? Pelaksanaannya gimana? Ada kendala nggak? Kalau ada kendala apa sebutin kendalanya? Apa? Diganggu. Sama anak kecil sama Oh, sama anak kecil. Iya. Itu lokasinya di mana kemarin? Di Rumah Putih. Oke. Terus apa lagi selain ada gangguan, mungkin ada distraction selain itu? Iya, akan ulang-ulang terus. Tag-nya diulang-ulang terus. ada ketawa. Karena tahu dulu. Apa lagi? Itu boleh ya, langsung ditulis pertanyaannya apa dari kelompok 1, terus jawabannya ya. Oke, kalau sudah boleh langsung ditutup nak presentasinya. Silakan balik ke tempatnya. Langsung ditutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompok 1, kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Sudah siap ya kelompok 3 untuk presentasi ya? Oke, Faris minta tolong disiapkan dan silakan anggota kelompok 3 untuk berdiri di depan kelas nah. Langsung dimundurin dulu. Dimundurin please. Di-rewind. Bagus loh kayaknya editingnya ya. Jamin aku. Jangan jago nih jadi editor. Oke. Kita nonton sama-sama ya. Hasil dari kelompok 3 sudah siap? Siap. Siap para penonton? Siap. Silakan.
Apa itu sistem parlementer? Jadi, sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang peranan penting dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Kelebihan dan kekurangan sistem parlementer. Kelebihan sistem ini dibanding sistem presidensial adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada masa kurun waktu 1945 sampai 1959, serta Perdana Menteri sementara menunjukkan kepada negara hanya sebatas seremonial dengan sedikit kekuasaan. Ciri-ciri sistem parlementer. 1. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. 2. Adanya pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja atau Kaisar atau Sultan. Ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem semi parlementer sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang IPS maka tanggal 27 Desember 1949 disahkan UUD IPS. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Sebab 1. Menteri diangkat oleh Presiden. 2. Perdana Menteri diintervensi Presiden. 3. Kabinet dibentuk oleh Presiden. 4. Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepala parlemen. 5. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan. Bentar. Assalamualaikum. Sih. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Bagus. Langsung ke presentasi ya, Nak ya. Dibuka dulu. Ya kawan-kawan, ini video dari kelompok kami. Sekarang kami akan menjelaskan materi
A. Sistem parlementer. Sistem parlementer adalah pengertian sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah yaitu dengan cara menggunakan semacam mosi tidak percaya. Kelebihan dan kekurangan sistem parlementer. Kelebihannya adalah dibanding sistem presidensial adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil seperti terjadi pada masa kurun waktu 1945 sampai 1959. Ciri-ciri sistem parlementer adalah 1. Adanya pemisahan yang jelas antara pemerintahan dan kepala negara. 2. Adanya pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden, raja, kaisar, sultan. 3. Adanya pemerintahan dipilih oleh parlemen atau dewan rakyat. Sistem semi parlementer. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949 disahkan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi, dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Sebab 1. Menteri diangkat oleh presiden. 2. Perdana menteri diintervensi presiden. 3. Kabinet dibentuk oleh presiden. 4. Menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlementer. 5. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, sebelum ditutup, beri tanggapan dulu dari kelompok ini, dari kelompok 2 ya Nak ya. Silakan kelompok 2. Ya. Gimana keadaan Indonesia pada saat sistem parlementer? Ya, gimana tuh keadaan Indonesia saat penerapan sistem pemerintahan parlementer? Keadaannya tidak stabil. Ya, kemudian Kita bertindak semena-mena. Oke, bagus. Langsung ditulis di LKPD ya. Oke. Sudah? Dari kelompok 2 sudah? Oke, sudah. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3 ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 3, videonya bagus. Oke. Selanjutnya adalah kelompok 2 ya. Lanjut ke kelompok 2. Boleh Ibu bantu, Riz, Ibu yang klik. Silahkan kelompok 2 untuk berdiri di depan kelas. Aduh, ganteng-gantengnya. Yuk. Nanti kalau sudah pemutaran hasil videonya, langsung presentasikan ya. Sudah siap menonton? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk menonton hasil dari kelompok 2? Siap. Kita tonton dulu bersama-sama ya, baru presentasi.
tentang pemilihan calon ketua dan baru. Siapa saja kandidatnya? Saya. Baik, besok kita akan bicarakan pada masyarakat. Beberapa masyarakat apakah mereka setuju tentang hal yang mau menjadi kandidatnya atau mereka tidak setuju. Siapa yang akan memilih? Oh, nanti ada panitianya nih, bukan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul di sini untuk menyampaikan pemilihan calon ketua RT baru, yaitu Bapak Rafli dan Bapak Kamis. Maaf, Ya, saya tidak setuju kenapa? karena dia memiliki latar belakang dan masa lalu yang Menurut saya, latar belakang dan masa lalu seorang tidak bisa menjadi patokan, karena dia pasti bisa berubah. Bahkan semenjak dia keluar dari jeruji besi itu, dia sudah tidak pernah melakukan kesalahan atau kejahatan lagi, kan? Baik, kalau seperti itu saya juga setuju jika Pak Rafli yang menjadi calon ketua RT baru kita, karena dia juga sering aktif dalam kegiatan yang ada di kampung kita dan dia sangat bisa bertanggung jawab. Begitupun dengan Pak Haris, mereka sangat cocok jika menjadi calon ketua RT yang baru kita. Baik, ada masukan lagi? Saya juga setuju jika mereka berdua yang menjadi calon ketua RT baru kita. Baik, musyawarah kali ini kita akhiri karena kita telah menemukan jalan keluar. Untuk tanggal dan tepat akan dilaksanakannya pemilihan ketua RT akan di-share panitia di grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Bapak Haris dan Bapak Rafli. Kan ada Majid. Camel ngomongin. Oke, bagus. Selanjutnya langsung dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di kami yang kami akan jelaskan nanti. Pengertian dari demokrasi Pancasila adalah musyawarah berkelompok dapat diharapkan atas keputusan dalam musyawarah. Ciri-ciri dari demokrasi adalah bangsa memperoleh mufakat, dua adanya rasa tanggung jawab, tiga melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memiliki keunggulan yaitu 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. 2. Mengutamakan kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 3. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menusuk pada presiden sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi Pancasila pada masa reformasi adalah demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan yang tidak demokratis. Ada yang bertanya? Silakan kelompok mana selanjutnya, Mas? Kelompok 3 ya, silakan. Demokrasi Pancasila berlangsung dari tahun berapa sampai tahun berapa? Demokrasi Pancasila berlangsung dari 1966 sampai 1978. Cukup kelompok 3? Cukup? Oke. Terima kasih. Langsung ditutup kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 1. Kelompok 1 dari proses pembuatan filmnya nanti akan dijelaskan dan presentasi ya. Sekarang Ibu minta tolong seluruh anggota kelompok 1 untuk maju ke depan kelas. Silakan. Oke. Teman-teman sebagai penonton sudah siap untuk menonton? Sudah. Oke. Kita mulai ya. Yuk, silakan Faris, tolong ikut di play. Kalau kita kembali ke debat 5, otomatis pemerintah kita harus kembali ke presidensial. Semua akan Coba lihat, sekarang banyak masyarakat sedang demo besar-besaran. Kabinet yang baru dibentuk saja sudah kembali dibubarkan. Sudah, kalau begini terus tidak akan ada hasilnya. Kenapa dibubarkan? Menurut saya badan itu tidak Baik. Jadi ada apa nanti? begini dulu, kita semua mengerti tidak menghasilkan keputusan yang pasti. Bagaimana? Anda berpendapat? Saya merasa jika negara ini harus kembali ke sistem presidennya dan menetapkan Saya tidak mengira pada seperti ini. Kemarin saya mendapat surat-surat dari teman saya. Dan isinya sama seperti yang Anda katakan. Saya tetapkan
untuk tetap di UUDS, bukan Undang-Undang 1945. Saya bukan ekonom yang baik dan saya tidak bisa memutuskan. Jika saya memutuskan, saya akan dicap jelek sebagai presiden. Anda mau saya dicap jelek? Hah? Bagaimana? Apakah Anda sekalian sudah mendengar para kaum pemuda melakukan demonstrasi? Baiklah kalau begitu. Kita dari Angkatan Laut akan mendukung sepenuhnya untuk kembali ke Undang-Undang 45. Ya sudah, saya harap kalian segera memutuskan apa yang ada untuk NKRI, karena keputusan kalian akan menentukan masa depan laut. Baiklah kalau begitu, saya akhiri isi Bu. Jadi ada harus namun. Saya ingin membahas tentang peralihan UUDS ke Undang-Undang 1945. Saya mengerti kemarin banyak anggota konstituante yang tidak hadir. Jika ini terus terjadi, maka Anda bisa mengambil alih untuk melakukan negeri. Anda pikir Anda siapa? Ini saya punya. Anda sedang memaksakan kehendak saya. Saya hanya memberi saran untuk kebaikan negara ini. Kita tahu rakyat sering dalam dunia rakyat sering melakukan demonstrasi. Sudah, maaf. Ini selesai. Bagaimana? Konstituensi tidak menghasilkan keputusan yang benar. Sudah, mulai saat ini saya mengusulkan kembali UUD 45. Sekarang hubungan masyarakat. Punya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Bagus ya. Tadi ada real dokumenter videonya ya. Boleh langsung dilanjutkan kelompok 1 untuk presentasinya. Sekian dari video kami akan presentasikan materi yang terkait dengan video tersebut. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa proses pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai berikut. A. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berupa rencana demokrasi parlementer. Begitu pula pada bulan pemberlakuan UUD 1949. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer. Sistem demokrasi liberal.
Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya Rakyat menolak KRIS pada tanggal 17 Agustus 1960. Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan UUD 1950. Pada masa pemberlakuan UUD 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun pada kenyataannya, demokrasi ini tidak cocok dengan biro bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan selisih berganti kabinet, gelombang tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongan. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya: Dekret 1. Pembubaran Badan Konstitusi. 2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950. 3. Pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Rakyat Sementara. Dekret Presiden. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dengan ini menyatakan dengan hikmat bahwa anjuran Presiden dan pemerintahan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar sementara, bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota sidang pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang, konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipertanyakan oleh rakyat kepadanya, bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi. Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Maka atas dasar-dasar tersebut di atas, kami Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959 atas nama rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang Soekarno. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Periode ini sering disebut juga dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Kemudian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, Presiden menafsirkan, yaitu pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyimpangan dan
penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang puncaknya terjadi pada perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September atau PKI yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Beberapa penyimpangan itu diantaranya: A. Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. B. Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RUU tahun 1990 dan Presiden membubarkan DPR pada tanggal 25 Juni 1990. C. Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara berdasarkan penetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tanggal 6 Maret 1992, yaitu Ketua MPRS, Ketua DPRDR, dan Wakil Ketua DPA mendapatkan kedudukan sebagai Wakil Menteri Kepala, serta Ketua MA, Wakil-Wakil Ketua MPRS, dan DPRDR mendapatkan kedudukan sebagai Menteri. D. Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui Kitab MPRS nomor 3 MPRS 1963. Penyimpangan politik luar negeri, di mana Indonesia hanya bekerjasama dengan negara-negara sosialis komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara barat. Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis Indonesia yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya puncak kekacauan dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September sebagai pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Pemberontakan tersebut mengakibatkan gugurnya para perwira tertinggi Angkatan Darat, keadaan negara yang tidak stabil, menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Isi dari 3 tuntutan tersebut adalah sebagai berikut: bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Lanjut dari kelompok 4, silakan pertanyaannya. Langsung ditulis di LKPD ya nak ya, silakan. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase melaksanakan demokrasi, yaitu sebutkan. Demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959 dan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Oke, bagus. Sudah cukup kelompok 4? Sudah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah bagus. Ada Soekarno-nya ya di kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya nak, kita akan mengerjakan soal-soal di LKPD ya. Lihat di LKPD halaman terakhir itu ada 3 soal. Oke, balik lagi ke kelompoknya masing-masing, silahkan. Najib boleh ke kelompoknya nak. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut ya. Benar. Tapi melalui diskusi bersama teman-temannya. Oke? Ya, silakan. Silakan Faris balik ke kelompoknya. Terima kasih ya. Boleh
ya. Nah, itu apa nih? Kelompok 1 bisa diputar dulu, Nak. Silakan.
Kalau sudah selesai semua, bolehkah Ibu minta lagi angka PD-nya? Kita cek ya, terima kasih. Kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Terima kasih kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih. Kelompok terakhir. Sudah? Terima kasih ya. Ya, hari ini pembelajarannya sudah selesai ya Bu ya. Oke, sebentar Nak ya. Sebentar ya. Kita akan membahas materi selanjutnya pada pertemuan minggu depan. Ya, jadi pelajari di rumah, boleh dibuka buku paketnya tentang lembaga-lembaga negara dan hubungannya antar lembaga negara. Ya, nanti kita akan membahas lembaga-lembaga negara pada pertemuan berikutnya. Ya, oke. Ibu mau tanya, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan, Nak? Apakah pembelajaran kita kali ini berjalan dengan baik? Ya, alhamdulillah ya, semuanya berjalan dengan baik. Proses penugasan proyeknya baik, hasil editingnya tadi bagus. Ibu benar-benar apa ya namanya kayak di luar ekspektasi Ibu. Ternyata hasil editingnya bagus-bagus banget, terus castingnya juga bagus, tag videonya juga bagus. Mungkin ada beberapa perbaikan, contohnya seperti boleh tuh biar lebih bagus lagi atau lebih maksimal lagi hasil videonya. Kan ada tuh bagian-bagian video yang kosong suaranya ya, hanya menampilkan slide. Boleh diisi lewat musik, boleh diisi lewat voice over atau dubbingnya gitu ya. Jadi kita bisa menikmati tampilan visual dan bisa menikmati tampilan audio gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menyelesaikan pembelajaran pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. LKPD semuanya sudah dikumpulkan. LKPD sudah, kita merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini sudah. Kalau sudah, Ibu mau minta tolong Saga untuk siapkan teman-temannya. Kita istirahat dan sholat berkah ya. Silakan Saga. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Ya, silakan istirahat dan sholat.